Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Adela Putri dengan nomor NIM 5213420018. Islam Keindonesiaan dan Kemodernan bab 13. Judulnya, Kedudukan Agama dalam Masyarakat Industrial. Manusia terbagi menjadi dua, yaitu manusia yang terbebaskan dan manusia yang terasingkan. Manusia adalah makhluk sosial, artinya dalam hidupnya manusia memerlukan orang lain. Sejak manusia lahir ke dunia, mereka membutuhkan bantuan dan hubungan orang lain agar mereka dapat tetap bertahan hidup. Bagaimanakah gambaran manusia yang terbebaskan dan manusia yang terasingkan? Yang pertama, manusia yang terbebaskan. Seorang manusia yang bebas ialah dia yang pemurah dan tak berkeinginan. Dia adalah juga seorang yang kreatif, yang mampu menyatakan diri dan bakat-bakatnya dalam suatu tindakan penciptaan tanpa paksaan, baik dalam pekerjaan berupa kerajinan tangan, kegiatan intelektual maupun seni, atau dalam hubungan-hubungan dan persahabatannya dengan orang lain. Seorang manusia yang bebas mampu secara sepenuhnya merasakan kesendiriannya dan kemasyarakatannya dalam waktu yang sama. Dia adalah seorang pribadi yang bersikap toleran, dan dia disemangati oleh rasa yang mendalam akan keadilan dan persamaan. Selain itu, dia juga menyadari dirinya sebagai seorang manusia yang individual dan manusia universal sekaligus. Yang kedua, tentang manusia yang diasingkan. Kemungkinan alienasi terdapat jika seorang baik secara aktif maupun pasif mencari hubungan dengan alam dan dunia objektif di sekelilingnya sebagai tujuan hidup dalam rangka mengenal dirinya sendiri. Seorang yang mengalami alienasi tidak sanggup berpikir dan berbuat sendiri. Senantiasa dia merujuk kepada tujuan-tujuan hidupnya dari dunia objektif ini. Hidupnya dihabiskan dalam berkeinginan, berpengharapan, berputus asa, memuja dan merendahkan atau menghina. Seorang yang mengalami keterasingan selalu tegang dan kasar, dan serta dia tidak sanggup hidup, baik dalam suatu dialog dengan orang-orang lain ataupun dalam suatu kedamaian terhadap diri sendiri. Pengaruh antropologis industrialisasi. Perkembangan teknologi telah menciptakan kemungkinan bagi perbaikan dalam tingkat hidup sejumlah besar manusia, mengangkat dari penderitaan fisik, membebaskan dari kerja berat, dan memperpanjang umur. Seseorang yang lapar, kedinginan, atau sakit tidak dapat memiliki dirinya sendiri. Dari segi ini, maka teknologi merupakan pembebas, dan teknologi itu merupakan tulang punggung masyarakat industrial. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa teknologi membangkitkan kecerdasan dan merangsang inisiatif dan kreativitas. Para ekonom itu bahkan berpendapat bahwa kaum pekerja setelah mengalami perkembangan terus-menerus dari sektor pertanian ke sektor industri dengan teknologinya yang maju, selanjutnya berkembang ke sektor ketiga berupa pelayanan-pelayanan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh, otomatisasi akan memerlukan hanya sedikit pekerja dan teknisi, tetapi permintaan akan perias rambut, pencuci pakaian, pelicinan, pelukis, tukang restorasi, pegawai-pegawai bank, dan sebagainya akan bertambah. Karena permintaan akan barang-barang konsumsi tidak dapat tumbuh tanpa batas, maka suatu titik kejenuhan akan segera tercapai, dan manusia akan menuntut lebih banyak kebutuhan di luar bahan makanan dan alat-alat rumah tangga, yaitu berupa hasil-hasil karya seni. Berkat sifat kerja dalam sektor tersier dan berkat penyebaran universal kebudayaan, manusia akan mampu sepenuhnya berkembang sebagai individu yang bebas. Apalagi industri beserta teknologinya akan menyumbang bagi perwujudan hubungan-hubungan sosial yang lebih bersahabat menuju kepada keadilan dan persamaan sosial. Setidaknya, itulah yang diharapkan menjadi masa depan industri dan teknologi. Peranan agama. Alienasi ditimbulkan oleh masyarakat industrial dikarenakan sifat dasar masyarakat itu sendiri. Secara ringkas, motivasi terkuat sistem kerja dalam masyarakat industrial ialah peningkatan produksi dan keuntungan setinggi-tingginya. Hal itu menuntut adanya efisiensi sejauh mungkin. Efisiensi itu didapatkan dengan menggunakan sistem kerja yang birokratis di mana hubungan menjadi fungsional, jadi tak kenal pribadi atau impersonal. Dalam proses selanjutnya, depersonalization itu adalah juga berarti dehumanization, yaitu alienasi seseorang dari diri dan kemanusiaannya sendiri.
sekarang, apakah yang diperlukan oleh masyarakat industrial yang melahirkan alienasi itu? Yang jelas, mengembalikan jalannya jarum jam adalah sesuatu yang tak mungkin. Industrialisasi merupakan proses sejarah, bukan karena suatu determinasi sosial dan historis, tetapi agaknya itulah yang menjadi ketetapan hati semua bangsa di dunia. Tapi manusia memerlukan sesuatu yang sekurang-kurangnya mempunyai efek pengerem, kecenderungan, dan sifat dasar masyarakat industrial tadi. Manusia memerlukan sesuatu yang dapat secara pasti memberikan jawaban atas pertanyaan, apakah sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini? Mungkin sesuatu itu adalah agama. Maka yang dimaksudkan dengan agama di sini ialah dalam bentuknya yang mendalam dan universal, bukan yang ada secara sosiologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.